Selamat siang, perkenalkan nama saya Karkolangitan, kelas T4, NIM 230411. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai pemodelan pada Decision Support System atau DSS yang merupakan bagian penting dalam mendukung proses pengambilan keputusan. Pendahuluan. Nah, pemodelan dapat kita artikan sebagai representasi sederhana dari situasi nyata. Dalam DSS, model ini dipakai untuk menganalisis dan mendukung keputusan baik dengan model statistik, finansial, optimasi, simulasi, maupun heuristik. Nah, model statistik digunakan untuk menganalisis hubungan antara variabel. Contohnya regresi. Umumnya model ini sudah tersedia dalam software DSS sehingga memudahkan analisis. Model finansial. Selanjutnya ada mode finansial. Model ini membantu membuat laporan pemasukan dan pengeluaran, dapat memproyeksikan kondisi keuangan di masa depan menggunakan bahasa khusus DSS. Contoh IFPS. Model optimasi dipakai untuk mencari keputusan terbaik dari berbagai alternatif. Biasanya menggunakan metode linear programming atau LP, mengoperasikan sumber daya terbatas agar hasil optimal. Identifikasi masalah. Dalam DSS penting juga untuk melakukan identifikasi masalah. Ini mencakup analisis lingkungan organisasi, mengenali siapa pengambilan keputusan, serta menentukan variabel keputusan, variabel hasil, dan variabel yang tidak terkendali. Ada 3 poin di sini. Ada analisis lingkungan organisasi, kenali siapa pengambilan keputusan dan faktor penting, dan variabel keputusan yang sudah saya jelaskan tadi. Nah, untuk teknik representatif, ada beberapa teknik representatif yang digunakan dalam pemodelan DSS seperti optimalisasi, tabel keputusan, pohon keputusan, pemrograman matematis, linear programming, model jaringan, simulasi, eksperimen untuk alternatif terbaik, heuristik, solusi praktis dengan aturan sederhana, model prediktif, forecasting, analisis Markov. Analisis statis versus dinamis. Nah, model DSS juga bisa dibedakan menjadi analisis statis dan dinamis statis. Menggambarkan kondisi tetap pada satu periode, misalnya laporan tahunan, sedangkan dinamis mengikuti perubahan data dari waktu ke waktu, misalnya proyeksi laba 5 tahun. Di slide ke-9 ini dia, tabel keputusan digunakan untuk menyusun alternatif beserta kondisi, sedangkan pohon keputusan adalah representasi grafis yang memudahkan pemahaman terutama untuk masalah yang kompleks. Ini ada 2 poin. Tabel keputusan menyusun alternatif beserta kondisi, pohon keputusan representasi grafis mudah dipahami untuk masalah kompleks. Linear programming atau LP, singkatnya LP. Dalam linear programming ada 2 komponen penting, yaitu variabel keputusan, fungsi tujuan, batasan,
Contoh blending problem yaitu menentukan kombinasi bahan dengan biaya paling rendah. Simulasi biasanya dipakai bila masalah terlalu kompleks untuk dihitung secara matematis. Kelebihannya fleksibel, realitas, dan cocok untuk skenario rumit. Namun kekurangannya hasilnya tidak selalu optimal serta membutuhkan waktu dan biaya lebih. Heuristik. Metode heuristik adalah pendekatan dengan aturan praktis atau rule of thumb. Ada 3 poin, yaitu pendekatan dengan aturan praktis, rule of thumb, solusi cukup mendekati optimal, dipakai jika data terbatas atau masalah rumit. Data terbatas. Untuk kesimpulan dari penjelasan tadi dapat disimpulkan bahwa model dalam DSS sangat mempermudah analisis dan pengambilan keputusan. Terdapat model statis dan dinamis sesuai kebutuhan, metode LP, simulasi, heuristik, membantu organisasi membuat keputusan lebih rasional dan efisien. Sekian presentasi dari saya.